Sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Kata Nusantara adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta. Kata Nusantara awalnya digunakan untuk menyebut pulau-pulau yang ada di luar dari wilayah kekuasaan Majapahit, atau wilayah yang tidak diperintah langsung oleh Majapahit dan hanya menjadi daerah taklukan saja. Kata Nusantara sendiri diambil dari dua buah kata, dari kata Nusa yang artinya pulau dan Antara yang artinya di luar. Jadi, kata Nusantara secara etimologi berarti pulau yang ada di luar. Di luar di sini maksudnya di luar dari wilayah kekuasaan Majapahit pada waktu itu. Menurut sumber lain mengatakan bahwa kata Nusantara berasal dari bahasa Kawi, bahasa yang sangat dipengaruhi juga oleh bahasa Sanskerta. Dari kata Nusa yang artinya pulau dan Antara yang artinya di luar. Sama saja ya. Nah, kalau di sumber yang ini menjelaskan bahwa kata Nusantara ini digunakan untuk menggambarkan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, sebagaimana yang tercatat dalam kitab Nagakertagama. Majapahit kala itu kabarnya memang memiliki luas wilayah yang sangat besar, meliputi wilayah kepulauan di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Kata Nusantara sendiri sudah digunakan sejak era Majapahit pada abad ke-13 hingga 15, yang memang memiliki pengaruh kekuasaan pada masa itu. Pada waktu itu, kekuasaan Majapahit dibagi ke dalam 3 bagian, yang juga dikenal dengan konsep Raja Dewa, yaitu yang pertama, Negara Agung, sebutan untuk daerah di sekeliling ibu kota, tempat di mana raja tinggal dan memerintah. Yang kedua, Mancanegara, sebutan untuk wilayah atau daerah yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya, yang mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di daerah perbatasan. Dan yang ketiga, Nusantara, yang artinya pulau lain di luar Jawa. Nusantara merupakan daerah yang tak terpengaruh dengan budaya Jawa, atau daerah yang budayanya tidak sama dengan Jawa. Daerah-daerah Nusantara ini diklaim sebagai wilayah taklukan Majapahit, yang harus membayar upeti kepada Majapahit. Seiring dengan berjalannya waktu sendiri, kata Nusantara terus mengalami perkembangan dan tentu saja pergeseran makna. Kata Nusantara sendiri kembali dimunculkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau mengusulkan nama Nusantara sebagai nama alternatif untuk negara yang akan dibentuk nantinya setelah mereka berhasil mengusir Belanda. Meski begitu, pada akhirnya nama Indonesia lah yang dipakai sebagai nama resmi negara kita. Sedangkan nama Nusantara hanya digunakan sebagai sinonim dari Indonesia itu sendiri. Kata Nusantara sendiri juga dipakai dalam definisi antropologi geografik maupun politik, yang mana kata Nusantara mengindikasikan sebuah wilayah kepulauan yang terletak di antara benua Australia dan Asia, termasuk Semenanjung Malaka. Seiring dengan berjalannya waktu, kata Nusantara mengalami pergeseran makna. Dari yang awalnya digunakan untuk menggambarkan wilayah di luar Jawa, kini dipakai untuk menggambarkan Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke sebagai sebuah negara kepulauan. Kata Nusantara juga dianggap sebagai sinonim atau nama lain dari Indonesia itu sendiri. Jadi tak heran apabila negara kita sering juga disebut dengan nama Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit disinyalir sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 1293 hingga 1527. Dalam kiprahnya, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terkuat yang pernah ada.
Kerajaan ini pernah berupaya menaklukkan wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi. Kerajaan Majapahit sendiri didirikan oleh raja pertama mereka, yakni Raden Wijaya. Dalam sejarahnya, Kerajaan Majapahit dulunya berawal dari peninggalan Kerajaan Singosari yang runtuh akibat pemberontakan pada tahun 1292 Masehi silam. Adapun arti dari Majapahit sendiri berasal dari nama buah, yaitu buah maja. Buah dengan rasa yang agak pahit ini dulunya banyak ditemukan di wilayah Trowulan. Adapun beberapa tokoh yang pernah memerintah Majapahit antara lain Hayam Wuruk, Jaya Negara, hingga Raden Wijaya. Wilayah kekuasaan Majapahit terbilang luas karena juga mencakup semenanjung Malaka hingga ke Filipina, menjadikan kerajaan ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari adanya 30.000 pasukan permanen yang setia melindungi Majapahit setiap waktu. Sayangnya, dinasti Majapahit harus berakhir karena perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Jika seandainya Majapahit tak pernah runtuh, maka bisa jadi wilayah Indonesia saat ini akan sangat-sangat luas, bahkan meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kita bergeser dari wilayah Jawa ke Sumatera. Ada Kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Masehi dan didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya dulunya dikenal luas sebagai kerajaan maritim ternama dikarenakan angkatan lautnya yang sangat kuat. Selain itu, Sriwijaya juga dikenal akan masyarakatnya yang pandai membuat kapal. Tak heran apabila kala itu Kerajaan Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan besar pertama yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Asia Tenggara. Adapun corak Kerajaan Sriwijaya dulunya juga adalah Hindu-Buddha. Bahkan Sriwijaya kala itu menjadi pusat dari agama Buddha di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Sriwijaya juga dikenal sebagai kerajaan yang kuat ekonominya. Hal ini dikarenakan banyaknya saudagar asing yang datang berdagang di Sriwijaya, menjadikan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara kala itu. Kehebatan Sriwijaya tidak sebatas di wilayah Nusantara saja. Sriwijaya kerap kali menjalin kerjasama dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Kamboja, Filipina, Arab, Persia, hingga Afrika. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Dari Sumatera, kita bergeser ke wilayah Kalimantan. Adalah Kerajaan Kutai, yang mana juga sering disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berpusat di wilayah Kalimantan bagian timur. Kerajaan ini tercatat telah ada sejak abad ke-4 Masehi dan didirikan oleh seorang raja bernama Kudungga. Kudungga berasal dari wilayah Kamboja. Dia adalah seorang pembesar dari kerajaan Champa kala itu. Dia ke Nusantara dan kemudian mendirikan kerajaan Kutai ini. Adapun raja kedua dari kerajaan Kutai bernama Asmawarman. Sama seperti dua kerajaan sebelumnya, kerajaan Kutai juga menjadi kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya di masa kepemimpinan Dan Mulawarman, di mana Kutai sangat kuat secara ekonomi dan militer. Runtuhnya kerajaan Kutai bertepatan setelah Mulawarman selesai menjabat, di mana kerajaan Kutai akhirnya takluk dari Kesultanan Kutai yang bercorak Islam pada tahun 1635. Yang keempat, Goa Tallo. Dari Kalimantan, kita bergeser lagi ke wilayah Sulawesi. Ada sebuah kerajaan kuat yang bernama Goa Tallo. Kerajaan Goa Tallo bisa dibilang adalah penguasa di Indonesia bagian timur kala itu. Kekuatan maritim serta perdagangannya sendiri menjadi ciri khas dari kerajaan ini. Kerajaan Goa sendiri dulunya berasal dari dua kerajaan yang bergabung menjadi satu. Kerajaan ini didirikan oleh Tomanurung Bainea sekitar abad ke-14. Pusat dari kerajaan Goa kala itu adalah di Sulawesi Selatan, utamanya di kota Makassar. Beberapa tokoh pemimpin Goa antara lain Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, dan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang bercorak Islam. Sama halnya dengan Sriwijaya, Goa
juga kerap kali menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, utamanya bangsa Melayu dan Portugis. Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan kuat yang ikut berperang melawan VOC pada zaman penjajahan. Kerajaan Gowa mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin, karena pada saat itu Gowa mengaku kalah dari VOC dan kemudian menandatangani perjanjian Bungaya. Sejak saat itu, Gowa pun perlahan-lahan kian meredup, dan wilayah kekuasaannya pun yang dulunya luas kini semakin mengecil. Nomor 5. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan terkuat dan terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan ini adalah nenek moyang dari kerajaan Majapahit itu sendiri. Kerajaan ini juga bercorak Hindu-Buddha dan pertama kali berdiri tahun 1222. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang sukses membuat Singosari ekspansi hingga ke wilayah Sumatera. Adapun pusat wilayah Singasari ada di Malang, Jawa Timur. Puncak kejayaan Singasari adalah pada masa kepemimpinan Raja Kertanegara. Pada masa ini, Singasari mampu menguasai berbagai wilayah di Nusantara seperti Pahang, Melayu, Kalimantan Barat, Maluku, hingga Bali. Kerajaan Singasari dinyatakan runtuh setelah Jaya Katuang, Adipati Gelang-Gelang, melakukan pemberontakan yang mana dia berhasil membunuh Raja Singasari kala itu, yakni Kertanegara, dan mengambil alih kekuasaannya. Yang pertama, suku Asmat. Suku Asmat adalah suku yang berasal dari Papua. Suku Asmat sendiri dikenal juga sebagai suku yang memiliki hasil ukiran kayu yang unik. Suku ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni suku Asmat yang tinggal di wilayah pesisir dan suku Asmat yang tinggal di pedalaman. Suku Asmat dikenal sebagai suku yang sangat menghormati leluhur mereka. Tak heran kalau mereka memiliki banyak sekali tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini. Selain seni ukirannya, suku Asmat juga dikenal dengan tari-tariannya serta nyanyian yang biasanya mereka lantunkan saat menyambut tamu ataupun sebagai bentuk ritual penghormatan kepada roh nenek moyang mereka. Lantas, apa yang membuat suku Asmat cukup ditakuti? Ternyata yang membuat mereka ditakuti adalah karena adanya anggapan bahwa suku Asmat ini memiliki kekuatan mistik. Memang, masyarakat Asmat banyak yang percaya dengan hal-hal gaib. Dalam budaya mereka, hal ini disebut juga dengan nama Suwangi atau Suanggi. Beberapa cerita mengatakan bahwa orang-orang dari suku Asmat memiliki beberapa keahlian. Salah satunya adalah kekuatan magis yang membuat mereka mampu menguasai alam, seperti menurunkan badai, petir, hujan, dan tidak cuma itu, mereka juga mampu menemukan barang-barang yang hilang melalui kemampuan menerawang mereka. Well, saya tidak tahu pasti kebenaran akan hal itu. Indonesia terlalu kaya dengan hal-hal berbau gaib. Apakah itu benar atau tidak, kapan-kapan akan saya coba buktikan sendiri. Kalaupun ada satu hal yang layak ditakuti dari suku Asmat ini, tentu saja terletak pada kemampuan berburu mereka yang luar biasa. Mereka mahir menggunakan senjata tajam, dan jelas, sudah terbiasa berhadapan dengan hewan-hewan buas di alam sana. Menurutku keahlian itu sangat keren, sekaligus cukup menakutkan juga sih. Yang kedua, suku Baduy. Suku Baduy adalah suku yang berasal dari wilayah Banten, Jawa Barat. Banyak yang mengatakan bahwa suku Baduy adalah suku yang hidup dengan serba sederhana. Mereka tidak menggunakan listrik atau teknologi modern lainnya. Suku Baduy sendiri juga dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy luar lebih terbuka dengan teknologi. Mereka masih memanfaatkan teknologi, meskipun dengan cara yang dibatasi. Sedangkan suku Baduy dalam amat sangat membatasi diri mereka. Lantas, apa yang membuat suku Baduy ditakuti? Jawabannya adalah karena sifat mereka yang tertutup. Tak jarang, hal ini menjadikan suku Baduy terkesan sangat misterius dan berbahaya. Lebih misterius dari orang-orang introvert pokoknya. Suku Baduy nyaris tidak pernah berinteraksi dengan orang luar. Dan aturan itu mereka jalankan dengan sangat ketat pula. Mereka punya wilayahnya sendiri, dan barang siapa yang memasuki wilayah mereka tanpa izin,
maka orang itu bisa ditangkap dan dipenjara. Ya, di penjara itu memang menakutkan sih. Yang ketiga, suku Kajang Amatoa. Suku Kajang Amatoa adalah suku yang menghuni wilayah selatan Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Suku ini mendiami wilayah Bulukumba. Suku ini hampir mirip dengan suku-suku sebelumnya, yang mana mereka juga menutup diri dengan dunia luar dan teknologi. Lagi-lagi, suku Kajang juga dikategorikan ke dalam dua bagian, yakni Kajang Dalam dan Kajang Luar. Kajang Luar tetap menjalankan kehidupan seperti manusia normal, sedangkan suku Kajang Dalam mempertahankan tradisinya dengan sangat kuat. Ciri khas suku Kajang adalah pakaian mereka yang serba hitam. Suku Kajang hidup di pedalaman hutan dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Adapun yang menjadikan suku Kajang ditakuti adalah kemampuan mereka dalam melakukan santet atau yang biasa disebut dengan istilah doti. Hal ini menjadikan banyak orang takut dengan suku Kajang. Meski begitu, bukan berarti suku Kajang adalah suku yang antisosial. Karena dasarnya, mereka terbuka saja dengan orang luar, selama orang luar itu tidak melanggar aturan adat mereka. Jadi kalau kita baik ke mereka, maka mereka akan baik juga ke kita. Dan tentu, ini bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Yang keempat, suku Dayak. Suku Dayak adalah suku yang mendiami pedalaman Kalimantan. Suku Dayak memang santer diceritakan karena memiliki banyak sekali keahlian. Salah satunya ada pada senjata tradisional mereka, yaitu semacam kayu yang berbentuk pipa panjang, yang diisi dengan panah kecil di dalamnya. Dengan cara ditiup, maka senjata itu akan menerbangkan panah yang akan sangat berakibat fatal bagi siapapun yang mengenainya. Mengapa demikian? Karena panah yang digunakan telah dilumuri dengan racun berupa getah dari pohon iren. Konon, orang yang terkena panah tersebut akan langsung kejang-kejang dan beberapa menit kemudian dia akan langsung bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Selain itu, suku Dayak juga punya mandau, yaitu senjata sejenis pisau yang jelas sangat ampuh untuk pertarungan jarak dekat. Suku Dayak juga diberkahi keahlian yang tinggi dalam urusan perang. Apalagi mereka hafal betul dengan medan hutan Kalimantan. Maka jelas, tak ada alasan bagi siapapun untuk cari-cari masalah dengan suku yang satu ini. Yang kelima, suku Osing Banyuwangi. Suku Osing yang terletak di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur ini akan menjadi pelengkap list kita pada hari ini. Kabarnya, suku ini dikenal sebagai suku yang jago soal santet menyantet. Suku ini kabarnya punya banyak dukun yang memiliki kemampuan jujutsu yang hebat. Ilmu santet mereka ini digunakan untuk membalas dendam, membuat orang lain jadi suka dengan kita, sampai melancarkan usaha kita. Terserah kalian mau pilih paket yang mana. Salah satu tragedi yang lumayan membekas dari suku ini adalah tragedi penyihir tahun 1998, di mana akibat kesalahpahaman masalah santet ini, maka banyak dukun yang diburu dan dikejar warga kala itu. Momen-momen 17 Agustus seperti saat ini memanglah menjadi saat yang tepat bagi kita semua sebagai warga Indonesia untuk menyimak kembali tentang sejarah perjuangan orang-orang terdahulu dalam memerdekakan Indonesia. Perjuangan mereka tentu tidak hanya sebatas diketahui saja, melainkan juga harus kita resapi baik-baik, bahwa makna perjuangan tidak hanya sebatas mengetahui sejarah saja. Lebih daripada itu, kita harus memahami bagaimana cara memajukan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia dulunya terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan, budaya, hingga bahasanya masing-masing. Tentu, apabila kita memikirkan tentang cara menyatukan semua kerajaan yang berbeda ini ke dalam sebuah negara, maka tentu saja itu adalah hal yang nyaris mustahil kala itu. Jika seandainya Indonesia tidak pernah dijajah, maka bisa jadi kerajaan-kerajaan tersebut pun masih ada dan eksis sampai saat ini, dan tentunya masih memerintah di wilayah-wilayahnya masing-masing. Hadirnya Belanda, Portugis, Inggris, hingga Jepang menjadikan Indonesia mengalami masa kelam selama berabad-abad. Indonesia seolah kehilangan hak untuk tinggal di rumahnya sendiri. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah justru diambil oleh orang-orang luar
yang dengan seenaknya memerintah. Indonesia seolah dijadikan budak di rumah sendiri, disuruh memberi makan orang-orang asing, sedang dirinya sendiri kelaparan. Membangunkan tempat tinggal untuk orang-orang asing, sedang dirinya kehujanan dan kepanasan. Tentu, mau dilihat dari sisi manapun, ini adalah perlakuan yang sangat tidak pantas. Kurangnya pendidikan di Indonesia kala itu membuat mereka seolah kalah dengan negara-negara Eropa yang lebih maju dan lebih kuat secara militer. Beberapa kerajaan di Nusantara mencoba memberikan perlawanan terbaik mereka. Goa sebagai salah satu kerajaan terkuat di Nusantara berhasil beberapa kali memukul mundur para penjajah. Namun, sekuat apapun Goa berusaha, pada akhirnya Goa pun juga berhasil ditaklukkan bersama dengan kerajaan bawahan Goa yang lainnya. Ditandatanganinya Perjanjian Bongaya seolah menjadi pertanda betapa kuat dominasi Belanda kala itu. Dominasi yang kuat ini membuat Nusantara seolah kehilangan jati dirinya. Seolah-olah mereka adalah bangsa yang lahir untuk dijajah oleh bangsa lain yang lebih superior. Tentu saja ada amarah yang terus menyala dan kian terpupuk dalam diri masyarakat Indonesia. Mereka menginginkan sebuah kebebasan dan kedaulatan. Siapapun itu boleh saja. Mereka merindukan suara-suara perlawanan. Mereka merindukan orang-orang yang meneriakkan kata merdeka. Singkat cerita, Indonesia akhirnya sampai pada titik untuk melakukan perlawanan. Dan perlawanan kali ini adalah mutlak. Hadirnya beberapa golongan terpelajar di Indonesia, serta adanya rasa ingin merdeka yang kuat menjadikan Indonesia melakukan perlawanan yang sengit terhadap Belanda. Perang terus terjadi di mana-mana. Masyarakat, baik yang tua dan muda, semua menginginkan kata merdeka dan bebas dari penjajah. Hingga akhirnya, kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua menjadi pemicu bagi bangsa Indonesia. Belanda telah diusir oleh Jepang, dan Jepang sendiri telah kalah. Ini adalah momen yang pas. Proklamasi diutarakan. Indonesia mengakui dan merayakan hari jadinya. Kemerdekaan Indonesia akhirnya berhasil diraih tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Lantas, bagaimana dengan nasib kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara? Apa yang terjadi dengan mereka? Adalah Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII yang mengirimkan ucapan selamat atas berdirinya bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka, yang kemudian disusul dengan sebuah maklumat berisi pernyataan bahwa mereka akan ikut bergabung ke dalam Indonesia. Hal ini kemudian menjadi jawaban tegas atas pertanyaan Belanda ketika mendengar kemerdekaan Indonesia. Belanda datang dan hendak menjajah Indonesia kembali. Belanda kemudian bertanya-tanya, jika kamu merdeka sebagai sebuah negara, lantas mana wilayahmu sebagai sebuah negara? Maka bergabungnya Keraton Jogja dan Kedipaten Pakualaman menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan Yogyakarta inilah yang kemudian menjadi wilayah resmi pertama Republik Indonesia kala itu. Tentu bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi sebuah kerajaan dengan histori sejarah yang kuat selama bertahun-tahun mau bergabung ke dalam sebuah negara. Bergabung ke dalam Indonesia itu artinya tunduk dan patuh ke dalam aturan Indonesia. Namun, berkat pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8 inilah yang kemudian menjadi pemicu bagi kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pun halnya di Sulawesi Selatan, 3 kerajaan terkuat kala itu yakni Luwu, Bone, dan Goa juga menyatakan diri akan bersatu dan bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya, jika 3 kerajaan terkuat ini bergabung, maka otomatis kerajaan-kerajaan lainnya seperti Wajo, Sopeng, dan sebagainya pun juga ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, kerajaan Bone sendiri masih dipertanyakan, mengingat mereka dulunya pernah bersekutu dengan VOC Belanda kala mengalahkan Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa di Perang Besar Makassar. Namun dengan segala kerendahan hati, akhirnya kerajaan Bone pun dipercaya
dan juga resmi ikut bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dari situlah kemudian kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara pun perlahan-lahan satu persatu ikut tergabung ke dalam Republik Indonesia. Yang pertama, suku Polahi Gorontalo. Suku Polahi banyak ditemukan di pedalaman hutan Boli Yohato Gorontalo. Suku ini dikenal sebagai suku yang hidup secara berpindah-pindah dari satu hutan ke hutan yang lain. Selain itu, suku ini juga hidup secara berkelompok. Suku Polahi ini dianggap sangat-sangat primitif, dikarenakan suku ini belum mengenal budaya berpakaian, belum mengenal agama, dan mereka bahkan tidak tahu konsep hari apalagi jam. Meski begitu, suku ini termasuk suku yang terancam akan punah, dikarenakan hutan tempat tinggal mereka selalu ditebang dan berakibat pada semakin sedikitnya lokasi yang bisa mereka tinggali. Suku Polahi kabarnya merupakan kelompok terasing yang mendiami Gorontalo. Menurut cerita masyarakat, suku Polahi adalah kelompok yang melarikan diri ke wilayah hutan karena tak mau dijajah oleh Belanda. Suku ini dikabarkan mengasingkan dirinya sejak abad ke-17 dan kini hidup di hutan Gorontalo. Konon sampai sekarang ini, suku Polahi masih menganggap orang di luar sukunya sebagai penjajah dan penindas. Itulah mengapa sangat sulit untuk melacak apalagi berinteraksi dengan suku yang satu ini. Kata Polahi sendiri berasal dari kata lahi-lahi, yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Yang kedua, suku Baduy dari Banten. Suku Baduy ini lumayan dikenal memang sebagai suku yang menutup diri dari dunia luar. Suku ini sendiri kini hanya memiliki sekitar 20 ribuan warga saja. Suku Baduy sendiri termasuk ke dalam kategori subsuku dari Sunda, yang mana mereka ini belum terpengaruh dengan modernisasi. Kata Baduy sendiri merupakan sebutan yang disematkan kepada suku ini. Jadi, bukan orang Baduy yang menyebut diri mereka Baduy, tetapi orang luarlah yang menamai mereka seperti itu. Konon, kata Baduy ini pertama kali disematkan oleh peneliti Belanda yang menganggap bahwa suku ini mirip-mirip dengan kelompok Arab Baduy. Selain itu, sungai maupun gunung Baduy juga dikabarkan menjadi inspirasi dari penamaan suku Baduy ini. Masyarakat Baduy sendiri memutuskan untuk menolak modernisasi karena kepercayaan mereka yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama dengan alam. Selain itu, ini juga bagian dari adat mereka. Apabila mereka melanggar, maka mereka yakin akan ada hal buruk yang menimpa mereka. Yang ketiga, suku Kajang dari Sulawesi Selatan. Suku Kajang sudah amat sering kita bahas sebelumnya. Suku Kajang Amatoa berasal dari wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini punya tradisi berpakaian serba hitam. Hampir mirip-mirip dengan suku Baduy, suku Kajang juga memilih untuk hidup secara tertutup di dalam hutan. Mereka menolak modernisasi dikarenakan adat dan kepercayaan mereka yang masih mereka jalankan sampai saat ini. Orang Kajang ini merupakan subsuku dari suku Makassar, di mana mereka awalnya merupakan pengikut dari seorang raja di kerajaan Goa yang memutuskan untuk menyendiri dan tinggal di tengah hutan. Meski begitu, sebagian dari suku Kajang ini ada yang telah meninggalkan adatnya dan berinteraksi dengan dunia luar. Jadi, tidak semuanya primitif. Yang keempat, suku Kubu dari Jambi. Suku Kubu atau biasa juga disebut dengan suku Anak Dalam merupakan suku yang memilih untuk mengurung diri mereka di hutan Sumatera. Kata Kubu sendiri berasal dari kata ngubu atau ngubun yang artinya bersembunyi di dalam hutan. Suku ini banyak menghabiskan waktunya untuk berburu dan ada pula yang juga telah mulai terbuka dengan dunia luar. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dari mereka yang telah mempunyai lahan karet untuk digarap. Suku Kubu ini memang sangat jauh dari dunia luar.
Semakin banyaknya hutan yang ditebang menjadikan tempat tinggal mereka semakin menyempit dari waktu ke waktu. Untuk urusan kepercayaan, suku ini masih menganut kepercayaan animisme. Meski begitu, beberapa warga dari suku ini juga ada yang telah memeluk agama Islam. Mereka biasanya adalah bagian dari suku Kubu yang telah menerima modernisasi dan hidup berdampingan dengan masyarakat lain selain suku mereka. Yang kelima, suku Oni dari Bone, Sulawesi Selatan. Kalau suku yang satu ini, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, dan saya sendiri pun juga agak ragu untuk membahasnya. Soalnya suku ini ada atau tidak ada pun masih menjadi misteri. Tetapi kalau kita berpaku pada suku Mante yang ada di Aceh, maka rasanya suku Oni ini memanglah ada, meskipun keberadaan mereka amat sangat misterius. Satu yang menjadikan suku ini misterius adalah karena bentuk tubuh mereka yang hanya memiliki tinggi sekitar 70 cm saja. Mereka disebut pernah menampakkan dirinya di Dusun Deka, Desa Mapesangka, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, di mana beberapa warga di sana mengaku pernah menjumpai suku yang satu ini. Sampai sekarang pun masih banyak warga yang mempercayai keberadaan suku yang satu ini. Kepercayaan ini berkembang, bahkan sampai ada yang meyakini kalau suku Oni ini adalah makhluk setengah siluman. Suku Oni sendiri kabarnya tinggal di dalam gua. Katanya mereka bisa dipancing dengan cara menaruh pisang di depan pintu gua. Sayangnya, beberapa orang pernah mencoba, namun tidak ada yang berhasil. Dan hingga saat ini, tidak ada bukti pasti mengenai suku yang satu ini. Apakah benar-benar ada atau tidak? Kalaupun ada, kebanyakan hanyalah cerita-cerita dari orang-orang saja, yang mana jelas tak bisa dipastikan kebenarannya.